وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya di siang hari ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat untuk selalu berselawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib berwasiat untuk mengingatkan kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu senantiasa bertakwa. Karena ketakwaan itulah bekal yang terbaik yang akan kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala menghiasi sebagai bekal takwa, sehingga kehadiran kita di siang hari ini dapat memberatkan timbangan amal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita pada kali ini yaitu tentang menjaga diri dan keluarga. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mungkin hari ini perlu kita pikirkan sebagai bentuk kewaspadaan kita sebelum datang malaikat maut ke hadapan kita, setidaknya kita harus berpikir mulai hari ini. Kita harus mempersiapkan diri sendiri dan keluarga. Kalau hanya sekedar mempersiapkan diri sendiri, lantas keluarga kita abaikan, maka ini tidak akan cukup untuk memudahkan melangkahkan kaki kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kita lihat orang-orang hanya fokus untuk soleh secara pribadi, soleh secara tokoh sebagai ayah, akan tetapi ia tidak memperhatikan anak dan istrinya. Maka hal model seperti ini sebenarnya tidaklah cukup untuk dirinya, terkhusus sebagai kepala rumah tangga, untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah berupaya untuk merindukan Ramadan, dan lihatlah Ramadan tak lama lagi, tak sampai 100 hari lagi. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita bertemu dengan Ramadan. Walaupun kita bertemu dengan Ramadan, kita hiasi Ramadan dengan penuh ketakwaan. Kita telah melaksanakan haji, bahkan umrah pun
sudah tidak terhitung berapa kali umrahnya. Kemudian sedekah bukan main, kita lakukan hampir hari-hari. Kemudian sholat malam, duha, semua itu kita lakukan hadirin. Kita merasa ibadah-ibadah yang hari ini kita tunaikan, kita merasa itulah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nanti kita akan kaget, ternyata semua amal-amal ibadah kita yang kita tunaikan hari ini sampai Allah wafatkan kita, ternyata bukan itu yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Meskipun letihnya kita ibadah, meskipun kita habis-habisan kita ibadah, akan tetapi ternyata ada orang yang paling dekat, yang sangat dekat dari kehidupan kita, itulah yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Padahal kita sudah sholat, padahal kita sudah baca Quran, padahal semua sudah kita habiskan waktu kita untuk Allah. Apa yang Allah perintahkan kita tunaikan hadirin. Kita merasa cukup sudah untuk memudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam surga. Namun ketika kembali pada Allah ternyata tidak. Ternyata kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ternyata istri kita, anak kita, itulah yang menarik tangan kita. Ditarik kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya inilah yang harus kita renungkan bersama hari ini. Soleh tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Jangan sudah merasa cukup kita sudah taat, kita sudah baik, lantas anak dan istri kita abaikan. Hati-hati hadirin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Coba Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu itu akan menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, kata Allah, berhati-hatilah. Kalau kita dengar ayat ini mungkin kita agak kaget hadirinnya. Kenapa? Implementasi sekarang itu kan tidak seperti itu. Kenapa Allah menyebutkan tentang anak dan istri itu sebagai musuh, dan kita diperintahkan untuk berhati-hati akan hal itu? Fahzarukum, berhati-hati terhadap anak dan istri kita. Kenapa seperti itu? Kita diperintahkan untuk berhati-hati. Padahal realita yang kita hadapi saat ini kan tidak seperti itu. Bukankah istri adalah orang yang sangat kita cintai? Kan seperti itu. Bukankah anak merupakan permata keluarga, pelengkap hidup? Bukankah anak seperti itu? Artinya yang kita rasa ketika Allah menjelaskan dalam surah At-Taghabun itu kan agak sedikit membuat kuping kita merasa bertanya-tanya, kenapa Allah menyebutkan tentang kalimat itu untuk berhati-hati kepada istri kita dan anak kita? Kenapa kita diperintahkan untuk waspada? Kan seperti itu. Sehingga kita bertanya-tanya, istri kita ini adalah istri yang kita sayang, habis-habisan kita lakukan untuk mereka. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran untuk berhati-hati kepada mereka, karena mereka lah bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan karena mereka lah kita bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika Allah menyebutkan dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum, ketika Allah menyebutkan tentang anak dan istri untuk berhati-hati, ternyata kita harus menelaah sebenarnya apa maksud kandungan firman Allah tersebut, supaya kita ini tidak salah
tafsir. Hari ini kan orang begitu mudah mengambil keputusan, mentafsirkan sendiri tanpa merujuk kepada para ulama-ulama yang telah menjelaskan hal ini yang sudah lampau. Kalau kita lihat misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, hadirin, ketika Allah menyebutkan tentang kalimat aduwwul lakum, anak dan istri itu yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Apa maknanya? Nah, ternyata kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan tentang ketika ayah sudah tidak peduli lagi dengan anak dan istrinya, hanya peduli dengan untuk dirinya sendiri. Ternyata inilah yang menjadi sumber persoalan, yang dimana istri dan anak-anak kita itulah yang akan menjadi sumber untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Coba lihatlah ketika Allah menyebutkan ayat ini dan Allah memberikan kedekatan dengan ayat lain, misalnya wa anfusakum wa ahlikum nar. Di situ kan Allah menyebutkan jagalah dirimu dan keluarga. Seakan-akan sebenarnya Allah itu ingin berbicara kepada kita bahwa tidak cukup jikalau hanya soleh sendiri saja, lantas istri kita abaikan, anak kita abaikan. Walaupun kita soleh menurut kita sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan, tetapi kalau istri kita, anak kita tidak kita tuntun, tidak kita ajari, maka inilah yang membuat kita akan menjadi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita ahli ibadah, meskipun kita ahli sedekah, meskipun semua ibadah-ibadah telah kita tunaikan, makanya Allah mengikat dengan kalimat wa anfusakum wa ahlikum nar. Artinya tidak cukup kalau untuk bapak-bapak secara pribadi soleh, tapi bapak-bapak tidak pernah menegur istri, keluar rumah pakai baju ketat, keluar rumah tidak pakai jilbab, kita hanya diam. Anak kita tidak kita tegur. Satu hari kemana anak kita pegang HP hampir 24 jam tak pernah kita lihat. Jangan-jangan dia lihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Hati-hati hadirin. Kita sudah merasa cukup, yang penting anak kita jangan ganggu pekerjaan kita, jangan ganggu kesibukan kita. Kita fasilitasi anak-anak kita. Kita tidak tahu anak kita siapa yang antar, jangan-jangan dia ada komunikasi, ada pacarnya dulu. Istri kita keluar rumah berdandan-dandan, rambutnya terhelai-helai, pakaiannya begitu ketat. Tidak ada secuil pun dalam hati seorang suami untuk menegurnya. Makanya Allah sebutkan walaupun kita habis-habisan, sudah maksimal dalam ibadah, Lailatul Qadar kita dapatkan misalnya, padahal harapan kita sudah cukup ketika mendapatkan Lailatul Qadar, sudah cukup harapan kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi kembali pada Allah ternyata tidak seperti itu hadirin. Maka Allah Rasulnya mengingatkan kepada kita, terlaknatlah. Siapa mereka ya Rasulullah? Suami-suami yang tidak pernah mengingatkan istrinya untuk taat pada Allah, tidak pernah menegur anaknya, tidak pernah menegur istrinya. Dia hanya soleh secara pribadi saja. Orang-orang seperti ini, suami-suami model seperti ini, kata Allah dan kata Rasul, terlaknatlah ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan salah satu la yanzurukumullahu azza wa jalla yaumul qiyamah. Ada 3 golongan orang-orang nanti ketika di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, Allah tidak akan memandang seorang itu dengan rahmat Allah. Jadi ada 3 golongan nanti, yang dimana 3 golongan itu Allah tidak akan memandang hamba, tidak akan memandang kita dengan nilai kasih sayang Allah.
Kalau Allah sudah tidak pandang dengan kasih sayang Allah, maka apa yang kita inginkan hadirin? Maka kita akan tinggal selama-lamanya di neraka. Kalau kita tidak dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, walaupun banyak amal ibadah kita, tapi kalau Allah tidak memandang dengan rahmatnya, maka sia-sialah seluruh rangkaian amal soleh tersebut. Dan Nabi menyebutkan ada 3 amalan yang dimana Allah mencabut, tidak melihat, berpaling kepada orang-orang tersebut. Siapa? Yang pertama, Nabi menyebutkan al-aqli walidain, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati, jangan merasa sudah kaya, sudah mapan, kerja di mana-mana, bisnis di mana-mana, ayah ibumu kau telantarkan. Hati-hati hadirin. Inilah yang membuat habis lenyap seluruh amal-amal ibadah kita. Yang kedua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-mar'atu mutarajjalah, perempuan-perempuan yang meniru seperti gaya laki-laki. Dan begitu sebaliknya, laki-laki yang meniru gaya perempuan. Hari ini kita lihat di mana-mana, di lingkungan kita, di mana-mana kita lihat perempuan berperilaku seperti laki-laki. Orang-orang seperti ini hadirin terlaknat ia. Siapa yang laknat? Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah ad-dayus. Ternyata apa makna dayus ini? Dayus ini dijelaskan lagi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 golongan orang-orang yang dimana Allah haramkan surga. Jadi Allah haramkan surga. Jadi kalau telah Allah haramkan surga, 3 golongan ini Allah haramkan surga, kira-kira kita mau masuk ke mana? Apakah kita akan mau menunggu di depan pintu surga? Tentu tidak. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkan surga untuk kita. Berarti jawabannya kita akan tinggal kekal selama-lamanya di neraka. Siapa golongan ketiga ini yang dimana Allah haramkan surga? Yang pertama adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi pecandu narkoba, sabu-sabu, minuman keras hadirin. Orang-orang yang seperti ini ketika dia mati tidak bertobat kepada Allah, maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan minuman secara khusus, dan minuman itu bernama tinatul khabal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma tinatul khabal? Apakah itu tinatul khabal? Tinatul khabal itu adalah cairan yang keluar dari penduduk api neraka. Jadi cairan itu bukan cairan air seperti yang kita lihat, tidak. Cairan itu nanah yang bercampur dengan darah. Nah, kedua itu dikumpulkan oleh malaikat penjaga neraka dan diminumkan setiap hari, setiap waktu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan pecandu narkoba, sabu-sabu, saka, dan pecandu minuman-minuman khamar, minuman-minuman keras yang memabukkan. Jadi jangan main-main tentang azab Allah ini hadirin. Di dunia dia sudah mendapatkan azab, di akhirat lebih menderita. Hidup ini penuh dengan kelelahan hadirin. Coba lihatlah, esok kita masih berpikir lagi, besoknya berpikir terus, otak ini berpikir-pikir, lelah kita. Akan tetapi jangan sampai kelelahan ini membuat kita bertambah-tambah rasa lelah kita di akhirat. Jangan sampai. Cukuplah di dunia kita lelah, di akhirat kita bahagia. Dan yang kedua, Nabi menyebutkan 3 golongan orang-orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua itu kembali Nabi menyebutkan al-aq, yaitu orang-orang yang durhaka. Dan ketiga Nabi menyebutkan ad-dayus. Siapa dayus itu?
Ternyata dayus itu yang dimaksud adalah seorang suami yang tidak pernah menegur istrinya, dia tidak menegur anaknya, dia tidak tuntun istrinya, dia tidak tuntun anaknya, hanya urus dirinya sendiri. Maka suami model seperti ini bersiap-siaplah untuk Allah akan masukkan ke dalam neraka haram surga bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, Allah melindungi kita semuanya, dan Allah memberikan petunjuk untuk kita sehingga kita berkumpul dengan istri dan anak kita di dalam surga yang begitu indah dan abadi selama-lamanya. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Adada ma ahata ilmuka wa ahata bi qalamuka wa sahu kitabuka waradallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin warda anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummatan Muhammad, Allahumma aslih ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma man nasaruddin wa hizb man fawzal muslimina baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri ahkamaka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in hadza lana la yafa'u. Allahumma dafa'na al-bala wal bala'i wal fahsya'i wal munkar wal baghi wa su'il tariqa wa syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batana min dalalina hadhihi khassah wa min budani muslimina wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa zikrullahi alladzi yazkurukum min fadlihi yutiikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.